Saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Tomas Yegan dan sahabat-sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Kembali kita pada hari Senin tanggal 14 September 2020 belajar ilmu sejati. Temanya saat ini pada hari Senin itu bersama dengan seluruh gereja merayakan pesta salib suci. Maka nanti kita akan belajar dari spiritualitas salib Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi tahta kemuliaan, tahta kebenaran, jalan kepada kesucian. Marilah kita mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau mengendaki Putra Tunggal-Mu menanggung salib demi keselamatan umat manusia. Perkenankanlah kami yang menghormati misteri salib Putra-Mu di dunia, kelak menerima anugerah penebusan di surga, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku, pada pembelajaran ilmu sejati pada pesta salib suci ini, bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 3 ayat 13 sampai dengan 17. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para sahabat Yesus yang terkasih, pada belajar ilmu sejati dengan berdasarkan pada sabda Tuhan yang kita dengarkan, tema yang paling pokok yang bisa dipetik adalah pengorbanan Tuhan Yesus adalah demi menampakkan, menunjukkan, membuktikan bahwa Allah datang ke dunia atau memberikan putranya, memberikan sabdanya itu bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkannya. Apa yang terjadi dalam salib menjadi gambaran yang jelas. Tuhan Yesus ketika dijahati orang, Dia tidak akan pernah membalas jahat, tetapi mendoakan, mengampuni. Inilah penyelamatan, bukan membalas balik dengan memberikan hukuman yang setimpal. Salib menjadi tanda bagaimana cinta sejati itu ditegakkan. Salib menjadi tanda bagaimana Allah sendiri berkenan tinggal di tengah-tengah kita, dan Ia membuka rahasia kehidupan, bahwa kehidupan ini dibangun atas dasar cinta kasih, pengorbanan, kemurahan hati, ketulusan, dan tidak ada dendam. Inilah maka salib dihormati sebagai salib suci, karena bukan sekedar tampak sebagai alat untuk menghukum orang atau untuk menyiksa, bahkan untuk membunuh, tetapi dalam pengorbanan yang terjadi itu tampaklah di sana yang paling pokok adalah ditegakkannya cinta kasih yang adalah ajaran utama bagi seluruh umat manusia dalam memahami kehidupan
dan Tuhan. Dan ingatlah saudara-saudari, seperti yang disampaikan Tuhan Yesus tadi, bahwa siapapun yang percaya akan cinta sejati itu akan memperoleh hidup kekal. Dan itu bukan sekedar omong kosong, tetapi nyata. Siapapun yang mengasihi sesamanya, dikasih, tentu akan abadi selamanya. Saya pernah mendengar dan bahkan mungkin melihat ada perkumpulan-perkumpulan, misalnya kayak pencak silat, lalu ada brotherhood, yang geng motor dan sebagainya. Lalu mereka punya semboyan bahwa persaudaraan itu akan berlangsung selama-lamanya. Artinya yang meninggal atau yang sudah mendahului tetap menjadi sedulur. Itu kenapa? Karena cinta. Kalau tidak ada cinta, sudah hancur atau bubar dari sejak awal. Tetapi karena cintalah, maka orang akan ketemu dengan cinta sejati, dan itu yang akan membawa kepada hidup kekal. Dan puncak dari itu atau wujud nyata yang membuka jalan kepada cinta sejati itu adalah salib. Saudara-saudari, marilah kita mohon berkat Tuhan atas perjuangan kita di dalam mempelajari ilmu sejati yang Tuhan Yesus berikan dari hari ke hari. Dan ini tidak hanya diberikan untuk umat Katolik atau Kristen saja, tetapi sebenarnya bagi seluruh umat manusia. Semoga dengan begitu kita tahu mana yang sejati. Apakah Romo sudah tahu? Ya belum, maka marilah kita belajar. Dengan dasarnya atau sumbernya itu adalah sabda Tuhan Yesus sendiri dalam Injil. Kalau ada yang orang tidak percaya, ya saya tidak memaksa, tetapi bahwa saya merasakan, menemukan cinta itu di dalam salib, melalui salib. Ini saya berbagi, dan bagi mereka yang sama menemukan, marilah kita berjuang juga dengan memanggul salib kita, mengikuti salib Tuhan Yesus, memberikan diri sepenuhnya sepanjang hayat dengan pengorbanan, ketulusan, kebaikan hati, pengampunan tanpa dendam. Karena dengan demikian kita telah berada di bawah salib Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah cinta sejati, dan boleh untuk selalu hidup di jalur yang membawa kepada kehidupan kekal itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk memeluk cinta kasih, menghayati cinta kasih, menghidupi, berjuang, berada di belakang salib Tuhan Yesus dengan memanggul salib kita demi kebaikan sesama, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.